Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak pada pembelajaran pagi hari ini. Ya, karena keadaannya masih seperti ini ya, kita masih terhalang oleh corona. Jadi kita harus melakukan pembelajaran dari rumah atau via daring. Dan ya, jangan sampai karena masih ada corona membuat semangat belajar kita menjadi sirna. Jangan sampai ya. Nah, baik. Ini udah hadir semua ya. Satu, dua. Oke, semuanya sudah hadir. Kalau begitu Bapak mulai saja ya. Dia jangan tidur lagi. Ya, kemarin kamu tidur ngeces. Masa ngeces pas pembelajaran? Ya, jangan tidur lagi ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah, kemudian dilanjutkan dengan doa hendak belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, baik. Hari ini kita akan masuki materi baru, tetapi sebelumnya Bapak akan mengulas sedikit materi kemarin. Jadi kita sudah mempelajari tentang kejujuran ya kemarin ya. Nah, tentang kejujuran itu berasal dari kata sidik. Masih ingat sidik artinya apa? Ya, benar jawabannya. Asal katanya jujur itu sidik, yaitu benar. Lawannya dusta. Nah, jujur itu ada 3. Jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam perbuatan. Nah, kemudian apa sih hikmahnya jujur? Kemarin sudah Bapak sampaikan. Yang utama itu jelas kita mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian yang paling utama lagi dalam kehidupan, kita bisa dipercaya oleh orang lain. Seperti itu. Nah, itu review singkat, pengulasan singkat dari materi minggu lalu. Nah, apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu adab terhadap teman dan saudara. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kemudian apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian adab kepada saudara dan teman. Lalu kalian dapat mengidentifikasi dalil adab kepada saudara dan teman. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menyebutkan adab kepada saudara dan teman. Dan yang terakhir yaitu kalian dapat menyebutkan hikmah dari adab kepada saudara dan teman. Itu tujuannya. Nah, yang akan kita bahas yaitu yang pertama tentang pengertian adab. Itu yang pertama. Lalu kedua membahas tentang dalil. Yang ketiga membahas tentang apa saja adab terhadap teman dan saudara. Yang keempat yaitu tentang hikmahnya. Itu ya, 4 itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, jadi nanti kalian tinggal mendengarkan materi yang Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan langsung sampaikan di grup WA. Tetapi hanya pertanyaan saja ya. Jangan digunakan untuk ngobrol kalau ngobrol nanti setelah pembelajaran. Nah, silakan sampaikan, nanti Bapak jawab jika ada pertanyaan. Jika ada yang belum mengerti juga silakan sampaikan lewat grup WA saja. Kalau misalnya nanti ada sesi diskusi, kita buka mikrofon pada aplikasinya. Baik, kita akan masuk ke pengertian adab. Adab terhadap saudara dan teman adalah norma dan aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam terhadap saudara atau terhadap teman. Jadi tingkah laku kita itu agar menjadi beradab itu sebenarnya ada aturannya menurut Islam, seperti itu. Baik, yang selanjutnya dalil. Dalil dari materi pada pagi hari ini ada pada Quran surat Az-Zukhruf ayat 67. Nah, dalil tersebut
mengatakan yang artinya seperti ini. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa. Pada hari itu maksudnya hari kiamat, seperti itu. Kemudian dari hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu sangat tergantung dengan agama temannya. Maka hendaknya seseorang di antaramu melihat siapa yang menjadi temannya. Jadi seperti ini. Ketika kamu ingin melihat apakah seseorang itu baik atau tidak, salah satu caranya itu kamu bisa melihat dari kelakuan teman-temannya, atau kamu bisa melihat dari akhlak teman-temannya begitu. Nah, ada pula yang mengatakan teman dekatmu, ada yang mengatakan 3 atau ada yang mengatakan juga 5. Kita ambil saja, kita sepakati yang 3 ya misal. 3 teman dekatmu adalah cerminan dirimu. Mengapa demikian? Karena begini, ketika kita mengikuti sebuah pergaulan, maka kita lama-kelamaan akan terbiasa dengan pergaulan tersebut. Nah, ketika terbiasa, pergaulan itu akan menjadi kebiasaan kita. Makanya, jika teman-temanmu adalah orang-orang yang baik, maka kamu akan ketularan baik. Pernah dikatakan seperti ini, jika kamu berteman dengan penjual parfum, maka kamu akan ketularan wanginya. Jadi, kamu itu tergantung dengan teman-temanmu. Tidak mutlak, akan tetapi berpengaruh sangat besar. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke adab-adab terhadap saudara dan teman. Nah, adabnya ini ada apa saja? Di poin-poin saya tampilkan ada 9 adab terhadap teman. Nah, adab yang pertama yaitu mengucapkan salam setiap kali bertemu. Mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu ya. Itu adalah langkah yang baik ketika bertemu dengan seorang teman. Nah, kemudian jika bertemu dengan orang tua, orang yang lebih tua terhadap kita, ada baiknya jika kita cium tangan. Akan tetapi karena keadaan sekarang sedang pandemi dan penyebarannya mudah sekali, maksudnya penyebaran virusnya ya, penyebaran virusnya kan mudah sekali. Jadi silakan diganti tradisi kalian cium tangan atau salaman ketika kalian bertemu dengan teman, saudara, atau orang tua, atau masyarakat, atau ketika setelah salat berjamaah yang daerahnya masih boleh salat berjamaah, silakan ganti tradisi salaman kalian atau berjabat tangan kalian. Bisa diganti dengan seperti ini. Tidak apa-apa, tidak masalah, tidak akan membuat kamu luntur pahalanya atau luntur adabnya. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu menghormati dan selalu berbuat baik. Menghormati ini bisa jadi menghormati agama teman kita. Misalnya agamanya berbeda, ada teman kita misalnya yang Kristiani, atau ada teman kita yang pemeluk agama Hindu. Ya tidak usah dibeda-bedakan, kita harus bisa menghormati. Ketika kita bisa menghormati orang lain, insya Allah orang lain juga bisa menghormati kita. Kemudian selalu berbuat baik. Berbuat baik ini bisa jadi saling tolong-menolong, bisa jadi ramah, seperti itu ya. Tolong-menolong tidak harus selalu berbentuk harta ya. Tolong-menolong bisa dari menolong dengan tenaga kita, atau sekadar memberikan informasi. Tapi jangan memberikan contekan loh ya, beda itu. Gak boleh kalau memberikan contekan. Kayak gitu. Kemudian poin yang ketiga yaitu memaafkan kesalahan teman bila mereka tidak sengaja melakukan kesalahan. Jadi ketika memang teman memang tidak sengaja karena tidak tahu, misalnya mundur pas kamu lagi gambar terus nyenggol kecoret. Nah, itu ya udahlah ya, kalau misalnya dia tidak tidak sengaja begitu. Kalau tidak sengaja ya silakan dimaafkan saja. Karena kalau misalnya tidak dimaafkan pun malah membuat hatimu itu semakin rasanya semakin marah, semakin kesal. Padahal dengan marah tidak akan mengembalikan coretan tersebut menjadi hilang gitu. Tidak kan? Jadi ya
Kalau misalnya memang dia tidak sengaja, ya maafkan saja. Kemudian poin yang keempat yaitu tidak menghina dan meremehkan. Jadi sesama teman, sesama saudara, jangan sampai kita menghina atau bahkan meremehkan. Menghina misalnya karena kulitnya berbeda, misalnya kulitnya tidak putih atau kulitnya hitam gelap. Tidak masalah, setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bahkan kulit hitam itu bukan berarti dia lemah, bukan berarti dia jelek, kan tidak juga. Nah, kita perlu untuk menghargai hal-hal tersebut gitu. Jadi jangan sampai dihina. Kemudian jangan sampai diremehkan. Mungkin ada teman kalian yang secara fisik lebih pendek atau lebih tinggi dari kalian, tingginya tinggi sekali gitu. Jangan sampai diremehkan atau dihina-hina gitu. Nah, karena ada yang dihina juga, dibully gitu. Jangan ya. Karena orang pendek memiliki kelebihannya sendiri, orang tinggi juga memiliki kelebihannya sendiri. Seperti itu. Kemudian yang kelima, tidak pelit dan tidak sombong. Tidak pelit itu bisa jadi dengan tenagamu, bisa jadi dengan pikiranmu, bisa jadi dengan hartamu. Begitu. Jadi tidak melulu tentang segala sesuatu yang kita miliki yang bersifat materi, tidak. Tetapi misalnya teman ada yang tidak bisa mengerjakan tugas, kalau kamu bisa silakan dibantu. Itu baik sekali loh, itu ada pahalanya gitu. Nah, kalau misalnya kamu bisa membantu dengan cara lain gitu, atau misalnya mencarikan orang yang bisa, ya tidak apa-apa, dibantu dicarikan. Nah, itu saling membantu. Tidak pelit lah, juga tidak sombong. Yang selanjutnya yaitu saling menyayangi dan mengasihi. Ketika kalian memiliki teman, jangan sampai pertemanan kalian direnggangkan dengan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Jadi kalau misalnya kalian punya teman, ya benar-benar sayangi dia. Sayangi tidak harus dilus-lus gini, enggak ya, jangan. Ini malah kelihatannya aneh. Apalagi di masyarakat tiba-tiba kamu ngelus-ngelus temenmu kan, apalagi cowok sama cowok, gitu kan. Nah, baik, yang selanjutnya poin ketujuh yaitu saling tolong menolong dalam kebaikan. Tolong menolong silakan, itu baik sekali, tetapi ada pengkhususan yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Jangan sampai kalian tolong menolong itu dalam hal kejahatan. Misalnya temenmu mau nyolong, kamu bantuin gitu, nggak boleh. Temenmu yang nyolong mangga, kamu yang ngawasin gitu, itu nggak boleh. Meskipun kamu nggak ikut metik loh ya, tapi kamu itu ikut nyolong hitungannya, kayak gitu. Nggak boleh ya kayak gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu melerai apabila terjadi pertengkaran misalnya sesama teman kamu atau teman kamu dengan siapa gitu. Ya kalau bisa dilerai gitu. Kalau kamu mampu tolong dilerai. Kalau misalnya kamu tidak mampu, minta tolong orang lain misalnya yang di dekat situ untuk melerainya. Karena akan lebih baik jika segala sesuatu itu diselesaikan dengan cara baik-baik, jangan sampai dengan cara baku hantam. Kayak ya kalian tidak mendapatkan apa-apa gitu kan dari baku hantam. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir, menasihati dengan kata-kata yang baik. Menasihati dengan kata-kata yang baik artinya ketika teman kalian salah, ini bukan hanya sekadar kata-kata ya, tetapi menasihati orang itu ada etikanya. Jangan sampai kamu menasihati temanmu itu di tempat ramai, atau misalnya di tempat yang dia melakukan kesalahan, pada saat itu juga kamu menegurnya, kemudian memarahi, kemudian menasihatinya. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu akan membuat temanmu malu, gitu ya. Jadi ketika misalnya dia berbuat salah, beritahu saja dia itu salah, nasihatinya nanti gitu. Ketika misalnya kamu hanya berdua, kamu katakan apa salahnya dia, tapi menggunakan kata-kata yang baik, kalau bisa dengan kata-kata yang pelan. Karena jika kamu memberikan nasihat tetapi ngegas, temanmu yang ngegas balik, kayak gitu ya. Tuh. Baik, itu tadi tentang adab-adab terhadap saudara dan teman.
Ada berapa tadi? Ya, betul, ada 9. Baik, kita lanjut. Kita lanjut dulu. Kemudian hikmah dari adab terhadap teman dan saudara. Hikmahnya di sini Bapak cantumkan ada 6. Yang pertama yaitu mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan ridho dan kasih sayang. Itu yang pertama. Jelas. Insya Allah juga kamu mendapatkan pahala. Lalu poin yang kedua, mempererat persaudaraan. Kenapa? Karena ketika kamu baik terhadap orang lain, kamu ramah, kamu sering menolong, kamu baiklah terhadap temanmu akan respect terhadapmu. Sehingga ketika ketika kamu kesulitan, kamu juga dibantu oleh dia. Ketika dia memiliki sesuatu, insya Allah kamu juga dibagi. Seperti itu ya. Nah, kemudian poin yang ketiga yaitu menambah kekuatan dan kesatuan antar umat. Seperti itu tadi. Misalnya ketika kamu sering membantu orang lain atau kamu baik terhadap orang lain, ketika ada sesuatu dari kamu yang perlu didukung, insya Allah mereka mendukung kamu karena mereka respect terhadapmu. Seperti itu. Lalu ketika kamu ada masalah dan kamu perlu dukungan dari mereka, ketika kamu cerita ke mereka, mereka akan dengan sukarela, jika kamu teman yang baik, mereka akan secara sukarela membantu kamu, sukarela mendengarkan kamu, karena mereka respect terhadap kamu, begitu ya. Kemudian yang keempat, ditolong ketika mendapat musibah. Lalu yang keempat yaitu ditolong ketika mendapatkan musibah. Tadi sudah saya sampaikan ya, ketika orang respect kepada kamu karena kamu sering menolong mereka, maka mereka juga akan menolong kamu ketika kamu kesusahan, insya Allah begitu. Lalu yang kelima yaitu rukun antara teman dan saudara. Ya, kalau misalnya tidak ada masalah, kenapa harus ribut kan? Makanya ketika kamu baik, insya Allah ya kamu rukun juga. Lalu yang keenam, dicintai saudara dan teman. Itu hikmah dari adab terhadap saudara dan teman. Baik, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan atau sudah mengirim pertanyaan? Bentar, Bapak cek dulu lewat grup WhatsApp. Tidak ada yang tanya ya? Oh, sudah paham semua? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan mereview. Oh tidak, kita akan mereview pembelajaran pada pagi hari ini, apa saja yang sudah kita pelajari. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari tentang adab kepada saudara dan teman. Silakan dihidupkan mikrofonnya. Nah, tadi adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam terhadap saudara dan teman, gitu ya. Kemudian ada dalilnya dari surat apa tadi, anak-anak? Iya, benar. Dari surat Az-Zukhruf ayat, ya benar, ayat 67. Kemudian tadi juga ada hadis yang mengatakan, lupa, parfum. Iya, benar. Jadi kita itu dilihat dari teman-teman kita, dari teman-teman sekeliling kita yang teman-teman dekat gitu loh. Kita dipengaruhi oleh mereka. Intinya seperti itu. Kalau bunyi aslinya itu, seseorang itu sangat tergantung dengan agama temannya. Jadi ketika agama temannya baik, kamu bisa ikut baik. Kemudian adab-adab terhadap saudara dan teman. Ada yang masih ingat apa saja? Baru banget itu dibahas. Saling tolong menolong, ya. Kemudian saling tolong menolongnya dalam hal apa? Oh ya, benar, dalam hal kebaikan ya. Oke, yang lain? Menghormati, ya. Maafkan kesalahan, iya, ketika tidak sengaja. Tidak menghina, benar. Tidak meremehkan, ya. Menasihati, ya, menasihatinya dengan kata-kata yang baik loh ya.
Ya, benar. Kemudian menyayangi. Benar. Selanjutnya ada lagi lupa. Masa udah itu aja? Nah, selanjutnya itu ada tidak sombong, tidak pelit, kemudian melerai ketika ada melerai ketika ada perkelahian sesama teman, gitu ya. Saya rasa untuk adab-adab cukup lah ya, paham. Nah, hikmahnya ada yang masih ingat? Itu baru banget loh dibahas. Gak mungkin dong lupa semua. Masa iya lupa semua? Ia mendapatkan ridho dari Allah, dapatkan kasih sayang juga. Kemudian selanjutnya benar mempererat persaudaraan. Lalu ya rukun. Ya benar, ditolong ketika mendapatkan musibah. Baik. Untuk hikmahnya tadi itu ada mendapatkan ridho, mendapatkan ridho dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempererat persaudaraan, menambah kekuatan dan kesatuan antar umat, ditolong ketika kita membutuhkan pertolongan atau mendapatkan musibah, kemudian rukun sesama teman, dan yang terakhir yaitu dicintai saudara dan teman. Begitu. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Itu juga tadi sedikit review dari Bapak tentang materi pada pagi hari ini. Jangan lupa catatannya untuk minggu ini dikumpulkan. Kalau bisa besok dikirimkan ya ke Bapak. Atau nanti dikirimkan di foto, dikirimkan ke grup WA. Selain itu nanti Bapak kirimkan tugas lewat grup juga. Dikumpulkan minggu depan. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sebelum Bapak akhiri, jangan lupa untuk di rumah aja, terus juga jaga jarak, jaga kesehatan, dan jangan lupa cuci tangan. Jangan nongkrong-nongkrong, jangan keliling-keliling, nggak perlu ngabuburit ya sore-sore ya, di rumah aja. Karena keadaannya sedang genting, semua juga sedang susah. Semua sedang bosan, tapi jangan sampai kebosanan kita malah menyulitkan diri sendiri dan orang lain. Begitu. Baik, terima kasih. Bapak tutup, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.